Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus corona 19. Nah, anak semuanya, masih bertemu lagi dengan saya, Khairul Razikin, pada mata pelajaran tematik IPS pada hari Senin 18 Januari 2020. Kemarin kita sudah mempelajari tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan bidang politik. Nah, pada hari ini kita lanjutkan kembali pelajarannya, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Berdasarkan isi deklarasi Bangkok, ASEAN memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu mempererat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi, serta meningkatkan stabilitas dalam bidang sosial, dalam bidang politik dan keamanan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, setiap negara memiliki peranannya masing-masing. Apabila peranan tersebut dijalankan dengan baik, maka bangsa tersebut juga akan baik. Namun sebaliknya, apabila peranan tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka bangsa-bangsa di kawasan ASEAN tidak akan terjadi kawasan yang maju dan diperhitungkan di antara bangsa di benua lainnya. Nah, masyarakat sosial budaya ASEAN mencakup kerjasama yang luas dan multisektor. Sebagai satu masyarakat sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerjasama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Masyarakat ASEAN juga perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, sehingga warga ASEAN dapat berkembang menjadi sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi. Berikut beberapa perkembangan dari kerjasama bidang sosial dan budaya kita perhatikan. Yang pertama, penyebarluasan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian serius. Kawasan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tapi juga dijadikan daerah sasaran pengguna, bahkan produksi narkoba. Kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau ASOD. Nah, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan visi dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Para pemimpin ASEAN sepakat membuat komite yang mengordinasi langkah-langkah untuk mencapai ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kita lanjutkan. Yang kedua, penanggulangan bencana alam. Nah, kerjasama ASEAN dalam penanggulangan bencana alam bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan tanggap darurat bencana. Kerjasama penanggulangan bencana menghasilkan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau AADMER yang ditandatangani pada 2005 dan berlaku pada Desember
2009. Pada Juli 2007 di Manila, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani komponen terpenting AADMEF, yaitu pendirian ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau IHI Center. IHI Center berfungsi sebagai pusat bantuan kemanusiaan ASEAN yang terpusat di Jakarta, Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia memberikan dukungan fasilitas seperti gedung dan peralatan yang layak. Nah, kita lihat di gambarnya anak-anak ya. Itu penanggulangan bencana bisa dilihat di layar monitornya. Nah, di situ bisa dengan cara penanggulangan tanggap cepat, atau kalau sekarang itu gercap ya, gerak cepat. Ketika ada pergerakan mata angin, kemudian ada getaran-getaran di sana, nanti akan terdeteksi. Selanjutnya, kerjasama ketenaga kerjaan. Nah, kerjasama ASEAN di bidang ketenaga kerjaan dilakukan sebagai upaya menanggulangi isu-isu ketenaga kerjaan, antara lain perbaikan lingkungan kerja dan upaya perlindungan dan memajukan hak tenaga kerja migran. Kerjasama ASEAN di bidang ketenaga kerjaan dilaksanakan oleh ASEAN Labor Minister Meeting atau LMF yang diselenggarakan setiap 2 tahun. Kita lanjutkan. Yang keempat, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Nah, kita lihat di gambarnya. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan, pedesaan, dan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada dokumen Ministerial Understanding on Rural Development and Poverty Eradication atau RDPE yang mengacu pada Declaration of ASEAN Concords di Bali Concord 1 pada tahun 1976. Deklarasi tersebut menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf. Selain itu, deklarasi tersebut juga menekankan kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Kita lanjutkan. Yang kelima, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Nah, kerjasama di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Jadi semuanya itu, semua manusia itu sifatnya sama ya. Ini sudah dilindungi oleh, bahkan sudah dilindungi oleh HAM internasional. Nah, kita lanjutkan kembali. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Coba lihat gambarnya. Siapa ini anak-anak? Nah, kira-kira siapa pembicara yang ada di gambar tersebut? Kira-kira apa sih yang disampaikan? Apa sih isi pidato yang disampaikan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal ASEAN, Mr. Lee Dong Min. Yang saya hormati para Menteri Luar Negeri serta para Menteri dari negara-negara ASEAN. Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting bagi ASEAN, karena di tahun ini ASEAN menginjak usia yang ke-50 tahun. Menapa usia setengah abad, sebuah kebersamaan yang sangat membanggakan. Ini cuplikan
isi dari pidato yang disampaikan oleh siapa? Benar sekali, yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, Presiden Republik Indonesia, pada pembukaan ya, Bapak pada pembukaan ASEAN Koki. Nah, salah satu acara kenegaraan yang biasa diisikan dengan pidato tersebut adalah acara pertemuan perwakilan negara-negara ASEAN untuk membahas kerjasama antar negara anggota ASEAN, yang mana negara-negara ASEAN saling bekerjasama di berbagai bidang, salah satunya di dalam sektor kebudayaan. Kerjasama ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya ASEAN Community on Culture and Information atau ASEAN Koki, pada tahun 1978. Tujuan pembentukan ASEAN Koki adalah untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat. Nah, kerjasama sektor kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, antara lain acara pembekalan di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah tahu kan ya peran kerjasama Indonesia dalam bidang budaya. Kemudian ini ada beberapa peranan atau kerjasama Indonesia dalam bidang budaya. Itu yang pertama ada melakukan pertukaran budaya. Nah, Indonesia seringkali mengundang pelajar atau warga negara lain untuk mempelajari budaya Indonesia. Kerjasama tersebut bermanfaat sebagai upaya pelestarian budaya Indonesia dan meningkatkan hubungan antar negara di ASEAN. Ya, biasanya kita sering kali melihat di YouTube ataupun di sosial media ya, di platform sosial media, negara-negara lain itu bisa menyanyikan lagu-lagu Indonesia, bahkan bisa memainkan alat-alat musik Indonesia, sangat piawai sekali. Nah, mereka itu bisa karena mempelajari budaya tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, tapi jangan sampai nanti mereka lebih piawai daripada warganya sendiri atau kita ya. Kalau mereka lebih piawai, nanti bisa-bisa budaya tersebut, kalau misalnya kita tidak bisa melestarikannya, kita kehilangan budaya tersebut. Nah, mereka bisa nanti mengambil alih atau mengatasnamakan budaya mereka. Nah, oleh sebab itu kita harus melestarikan budaya kita. Nah, anak-anak, berikut peranan Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya pada anggota-anggota ASEAN. Yang pertama yaitu melakukan pertukaran budaya antar negara. Nah, Indonesia seringkali mengundang pelajar atau warga negara lain untuk mempelajari budaya. Yang kedua yaitu mengadakan pameran budaya Indonesia. Nah, di pameran budaya Indonesia ini seringkali mengadakan pertunjukan budaya yang menampilkan pementasan, tari tradisional, pagelaran pakaian adat, pertunjukan rakyat, dan kuliner di luar negeri. Negara-negara ASEAN juga sering mengadakan pameran budaya di Indonesia. Kegiatan ini bermanfaat untuk memperkenalkan budaya antar negara ASEAN. Jadi antar negara itu saling bertukar budaya, bertukar makanan khas, bertukar pertunjukan rakyat. Yang ketiga, mengadakan berbagai festival untuk menarik wisatawan. Ya, misalnya Festival Budaya Jember, Jawa Timur, dan Festival Bunga Chiang Rai di Thailand. Nah, festival tersebut bermanfaat untuk mengembangkan industri budaya dan pariwisata serta menarik kunjungan wisatawan. Jika banyak wisatawan yang asing berkunjung, maka pendapatan negara ikut meningkat. Nah, kesejahteraan masyarakat pun dapat ditingkatkan. Jadi kalau misalnya ada festival seperti misalnya ada festival-festival seperti ini kan masyarakat bisa
bisa buka ini ya, buka open market. Nah, bisa buka pasar seperti itu ya. Jadi nanti wisatawan asing bisa membeli produk-produk asli Indonesia, makanan khas Indonesia, dan harganya itu nanti bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, sehingga nanti masyarakat yang ada di sekitar sana utamanya itu meningkat pendapatannya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi yang terakhir ya, ini menjelaskan tentang peranan Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari apa saja, hari ini kita sudah mempelajari apa saja ya, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, kemudian bidang budaya. Nah, yang ketiga ini di bidang pendidikan ya. Ini kemarin kan sudah saya jelaskan bahwasanya pendidikan itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau misalnya pendidikan suatu negara itu baik, maka negara tersebut akan juga baik. Nah, kalau pendidikan suatu negara itu kurang baik atau bahkan tidak baik, maka ya negara tersebut ya bisa dikatakan seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai dan perilaku gotong royong juga dimiliki oleh semua masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dapat berperan penting di kawasan ASEAN dengan mengembangkan nilai-nilai gotong royong antar negara ASEAN. Nah, kerjasama bidang pendidikan antar negara di Asia Tenggara juga dimulai dengan pembentukan organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast. Nah, kerjasama di bidang pendidikan antar negara Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara Southeast Asian Minister of Education Organization. Kerjasama di bidang pendidikan antar negara Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan organisasi. Nilai-nilai dan perilaku gotong royong juga dimiliki oleh semua masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dapat berperan penting di kawasan ASEAN dengan mengembangkan nilai-nilai gotong royong antar negara ASEAN. Setiap negara memiliki kualitas sumber daya manusia yang berbeda. Kondisi ini mendorong negara-negara di ASEAN bekerjasama dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya ya bidang pendidikan. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Apa anak-anak tujuannya? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan antar negara Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara Southeast Asian Minister of Education Organization atau SIMIO pada tanggal 30 November 1965. Kerjasama pendidikan tersebut dilaksanakan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan, ASEAN Committee on Education atau SQ. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan mengalami kemajuan. Hal tersebut terlihat dari penandatanganan deklarasi penguatan kerjasama di bidang pendidikan melalui KKT ASEAN yang ke-15 di Thailand, yang bertujuan untuk menghadapi masyarakat ASEAN 2015. Selain itu, penguatan kerjasama pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, baik di tingkat negaranya maupun tingkat dunia. Selain itu, deklarasi tersebut juga mencantumkan keinginan negara-negara ASEAN untuk membentuk kesepakatan penelitian di bidang pendidikan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mencapai tujuan yang tadi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara ASEAN harus memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga pengajarnya. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran dalam kerjasama di bidang pendidikan. Nah, beberapa contoh peranan Indonesia di bidang pendidikan berikut ya. Ini tadi yang kerjasama. Yang pertama yaitu menetapkan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Manfaat dari penetapan kurikulum adalah untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas dengan menjunjung persamaan HAM dan demokrasi.
Apa tadi HAM anak-anak? Ya, benar sekali, hak asasi manusia. Kemudian, yang kedua, melakukan pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar yang berprestasi. Hal tersebut bermanfaat untuk meningkatkan jiwa kompetisi para pelajar di ASEAN. Mereka pun akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh beasiswa tersebut. Yang ketiga, membentuk kelompok peneliti dengan negara lain. Misalnya Indonesia mengajak negara Singapura untuk meneliti tentang kualitas padi yang ada di Indonesia. Peranan tersebut jelas tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Agar apa? Agar wawasan negara-negara ASEAN semakin luas. Alhamdulillah, pembahasan kita tentang negara-negara ASEAN pada hari ini sudah tuntas. Silahkan nanti kalian mengisi absen di kolom komentar. Untuk itu, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak semuanya selalu jaga kesehatan di rumah, selalu terapkan protokol kesehatan. Dan sebelum saya akhiri, berikut ada pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Pun Haji Muhammad Soeharto. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Saya Khairul Razikin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.